Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat ya, dan belajarnya masih semangat, walaupun belajarnya dari rumah masing-masing. Semoga semester depan kita sudah bisa tatap muka kembali. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang uji signifikansi regresi. Pada uji ini nanti kita akan membahas tentang beberapa uji yang harus dilakukan pada regresi, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang model regresi yang berbentuk Y sama dengan beta 0 tambah beta 1, X1 tambah beta 2, X2 sampai dengan beta K, XK plus epsilon, dan sudah bisa menentukan mana yang parameternya, yaitu beta 0, beta 1 sampai dengan beta K, dan bisa melakukan estimasinya dengan cara OLS, Ordinary Least Square, sehingga nanti nilai-nilai daripada beta 0, beta 1 sampai dengan beta K bisa kita tentukan. Lalu, dari model yang kita miliki tersebut, kita akan menguji seberapa besar nanti keberartian model tersebut. Ada nanti beberapa macam uji dari bentuk model regresi ini. Sebelumnya, kita bahas dulu bagaimana mengestimasi sigma di sini atau variansi, yang mana nanti ini terkaitnya dengan jumlah kuadrat yang akan kita guna, jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat sisa nanti yang berhubungan nanti dengan uji pada model regresi ini. Kemudian juga berhubungan nanti dengan standar error daripada si regresi yang kita miliki. Pertama, kita bahas dulu tentang estimasi daripada sigma kuadrat atau variansi daripada model regresi. Kita berawal daripada kovariansi si beta atau B yang menjadi estimator daripada si beta. Ini kovariansi itu adalah sama halnya dengan variansi, di mana beta kita duga dengan cara OLS, Ordinary Least Square, dengan mendapatkan X transpose dikali X diinverskan dikali X transpose dikali Y. Lalu, dengan memakai sifat daripada variansi, yang mana variansi AY, A ini adalah koefisien dan Y itu adalah variabel, itu sama dengan A kuadrat variansi Y. Maka, dengan memakai sifat ini, maka variansi daripada beta, daripada B, itu akan bisa kita jabarkan dengan cara X transpose X diinverskan, X transpose Y, dikali variansi Y, dikali X transpose T, dikali X diinverskan, dikali X transpose T, kali Y, ditransposkan. Ini adalah jabaran daripada variansi ini. Karena kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita bermain di matriks. Bermain di matriks, maka jabaran daripada akurat itu adalah ini. Kemudian, ini kita dekatkan fungsi yang ini dengan ini, sehingga diperoleh fungsinya seperti ini, dikali dengan variansi Y, itu adalah sigma kuadrat. Variansi Y itu adalah sigma kuadrat. Sehingga karena Y kita ini adalah respon ya, maka variansi daripada ini adalah sigma kuadrat, yang mana sifatnya itu adalah homogen, yang berasal daripada asumsinya, bahwasanya asumsi daripada variansi Y itu adalah normal, kemudian memiliki variansi yang homogen itu sebesar sigma kuadrat. Lalu, ini kita kalikan, fungsi yang ini kita kalikan sehingga diperoleh, ini kan bisa dikeluarkan nih, sehingga ini X transpose T, X inverse, dikali X transpose T, dikali X, dikali X transpose T, dikali X diinverskan, kemudian ditransposkan. Yang ini. Ya, kemudian selanjutnya ini ya, ini ada kurung yang kurang, ini dikali sigma, sehingga sigma kuadrat itu adalah X transpose T dikali X diinverskan
Karena apa? X transpose X diinverskan dikali X transpose T dikali X, ini adalah akan ketika kita kalikan akan mendapatkan nilai 1 kayak gitu, sehingga diperoleh itu adalah X sigma kuadrat dikali X transpose T dikali X diinverskan kemudian ditransposkan. Yang mana ini ketika kita transposkan, ini bentuknya juga adalah X transpose X, X transpose T dikalikan X, kemudian diinverskan. Ketika misalnya ini kita transposkan, bentuknya juga seperti itu. Kemudian dikali sigma. Lalu, kovariansi beta ini, itu sama halnya dengan sigma kuadrat CJJ, yang mana CJJ itu adalah diperoleh dari X transpose X diinverskan. Yang mana elemen diagonal pada CJJ ini adalah elemen diagonal pada baris KJ dan kolom KJ. Yang selanjutnya nanti sigma kuadrat topi ini didapatkan dari JKS, jumlah kuadrat sisa dibagi dengan N dikurangi P. P ini adalah banyaknya parameter. Parameter kita itu adalah K plus 1. Sehingga nanti ini adalah Y transpos Y dikurangi B transpos X transpos Y per N dikurangi K dikurangi 1. Itu untuk estimasi variansi, yang mana nanti persamaan ini akan kita gunakan dalam melakukan uji signifikansi pada si regresi. Ini yang pertama, uji yang harus dilakukan pada uji regresi itu adalah uji kelayakan model. Uji kelayakan model itu dilakukan pada seluruh variabel regresor atau seluruh variabel prediktor yang ada pada model regresi. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, dan sampai dengan X3. Yang mana hipotesisnya yang akan kita gunakan untuk uji ini itu adalah H0-nya yang menyampaikan bahwasanya setiap parameter pada model itu adalah sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0, artinya adalah model kita itu tidak ada. Karena model kita adalah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 sampai dengan beta K XK. Kalau misalnya nilai betanya 0, maka ya modelnya ada Y sama dengan 0. Lalu H1-nya BJ, yang J-nya itu adalah 1, 2, sampai dengan K, itu tidak sama dengan 0. Paling kurang 1 ya, paling kurang 1 J yang tidak sama dengan 0. Kalau misalnya tidak sama dengan 0, berarti ada variabel yang berpengaruh di sana. Ada variabel yang berpengaruh pada model regresi kita itu. Ini maksud daripada kenapa hipotesisnya seperti itu. Kemudian, dari sana, ketika kita sudah membuat sudah membuat hipotesis, maka selanjutnya adalah kita melakukan uji statistik. Uji statistik yang kita gunakan adalah F-hitung, yang mana F-hitung ini adalah JKR per K. K itu banyaknya variabel prediktor per JKS, jumlah kuadrat sisa dibagi dengan N dikurang K dikurang 1. Lalu keputusan yang kita ambil itu adalah tolak H0. Jika F hitung besar daripada F alfa, K, N kurang K kurang 1. Ini adalah F tabelnya. F tabel dari fungsi F. Itu biasanya di lampiran buku statistika itu ada. Lalu, bagaimana bentuk daripada fungsinya? Fungsi kita itu di sini adalah JKS, jumlah kuadrat sisa yang didapatkan dari Y transpos dikali Y dikurangi B transpos dikali X transpos dikali Y. Lalu JKT itu adalah Y transpos Y dikurangi sigma daripada YI dikuratkan per N. Lalu JKR itu adalah B transpos X transpos dikali Y dikurangi sigma YI dikuratkan per N. Dari bentuk persamaan daripada JKS, JKT, dan JKR, ini kita rangkum dalam suatu analisis variansi, yang mana analisis variansi ini nanti adalah akan terdapat juga uji F-hitung di sini, yang mana nanti akan kita gunakan untuk menguji
Analis variansi ini akan kita gunakan untuk menguji kelayakan model. Artinya adalah setiap variabel pada model itu, variabel prediktor secara bersama-sama akan diuji apakah berpengaruh terhadap regresi yang kita miliki, terhadap variansi variabel respon yang kita miliki pada data. Ini sumber variansi pada regresi kita. Ini ada jumlah kuadrat. Pada regresi namanya jumlah kuadrat regresi, pada sisa namanya jumlah kuadrat sisa, lalu pada total namanya adalah jumlah kuadrat total. Dengan derajat kebebasan, ini pada regresi derajat kebebasannya K, itu adalah sebanyak variabel prediktor yang dimiliki. Lalu di sisa itu adalah N dikurang K dikurang 1. Itu banyaknya data dikurangi dengan banyaknya variabel dikurangi 1. Lalu di total itu adalah banyaknya data dikurangi 1. Lalu, pembagian antara JKR atau jumlah kuadrat dibagi dengan derajat kebebasan itu dinamakan dengan rataan kuadrat. Rataan kuadrat, kalau ini untuk regresi, itu kita peroleh itu adalah JKR per K, lalu kalau di sisa adalah JKS per N dikurangi K. Kalau misalnya di buku-buku biasanya sum square regresi, sum square error, SSE, ini SSR. Kemudian dari sana akan kita peroleh nilai F hitung. F hitung itu adalah SSR, sum square regresi dibagi dengan sum square error, atau rataan kuadrat regresi itu dibagi dengan rataan kuadrat sisaan. Nah, ini adalah N dikurangi K dikurangi 1. Itu untuk yang ini. Ya, N dikurangi K dikurangi 1. Ini adalah bentuk tampilan daripada ANAVA, yang mana nanti kita akan dilihatkan nilai F hitung di sini. Ketika F hitung besar daripada F tabel, maka dia adalah tolak H0. Berarti dia menolak nilai daripada beta yang nilainya adalah 0. Sehingga ketika tidak 0, berarti di sana ada pengaruh variabel prediktor terhadap model. Berarti ada kelayakan model di sana. Lalu, dari analisis ANAVA itu juga bisa kita tentukan koefisien determinasi. Itu adalah untuk melihat seberapa besar kontribusi daripada model itu dapat menjelaskan data. Kita dapatkan itu adalah R kuadrat, itu adalah JKR per JKT, itu sama juga halnya dengan 1 dikurangi JKS per JKT. Karena apa? JKR itu adalah JKT dikurangi JKS. JKT dikurangi JKS, kemudian JKT per JKT itu adalah 1 dikurangi JKS per JKT. Itu kenapa bentuknya adalah seperti ini. Lalu nanti itu akan ada lagi di analisis regresi berganda ini, itu adalah ada lagi R kuadrat adjusted atau R kuadrat disesuaikan. Ini adalah dipakai ketika kita ada penambahan variabel baru terhadap model. Ketika kita melakukan penambahan variabel, maka R kuadrat yang seawalnya misalnya adalah 80, misalnya angkanya 80%, kemudian ada variabel baru yang kita masukkan, berkemungkinan ini akan ada perubahan pada R kuadratnya. Itu yang kita perhatikan di sini adalah R kuadrat adjusted-nya yang akan kita jadikan sebagai koefisien determinasinya. Ingin melihat apakah adanya penambahan daripada variabel prediktor itu akan memberikan kontribusi tertentu dalam menjelaskan data oleh model yang dimiliki. Yang mana K itu sudah dijelaskan tadi, itu adalah banyaknya variabel, kemudian P itu adalah banyaknya parameter, yang mana parameter kita adalah beta tambah 1. Satunya dari mana? Itu adalah dari B0. Lalu perubahan ini adalah, kenapa dapatnya ini adalah karena JKR per JKT sama dengan 1 dikurang JKS per JKT, bentuknya adalah ini. Karena apa? JKT itu adalah JKR dikurang tambah JKS. Maka ini adalah JKT dikurangi JKS per JKT sama dengan 1 dikurangi JKS per JKT. Lalu interpretasi dari F lainnya itu adalah ketika F hitung kecil F tabel, maka dia adalah kalau F hitung besar F tabel kan dia tolak H0. Maka ketika F hitung
kecil F tabel, maka dia adalah tidak tolak H0. Tidak tolak H0 berarti dia adalah terima H0 bahasanya. Tapi bahasa dalam statistik itu lebih cenderung dipakai itu adalah tidak tolak H0. Maka model ketika dia tidak tolak H0 atau terima H0 itu mengartikan bahwasanya model ini belum layak untuk digunakan. Untuk situasi data ini sehingga perlu dicari bentuk model lain untuk menggambarkan pola data tersebut. Tapi ketika misalnya F hitung besar F tabel, maka model ini layak untuk digunakan karena adanya variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Atau model ini dapat menjelaskan si data. Berarti itu menunjukkan bahwasanya dia layak untuk digunakan. Lalu, setelah kita melakukan uji kelayakan terhadap variabel model secara keseluruhan, ini adalah kita melakukan uji kelayakan untuk masing-masing variabel, daripada model yang kita miliki. Itu adalah kita lakukan dengan uji T namanya kalau dengan masing-masing variabel ini. Uji T dengan bentuk hipotesis itu adalah H0-nya beta J sama dengan 1, H1-nya beta J tidak sama dengan 1. Dengan J-nya 1, 2, sampai dengan K. Berarti ini sendiri-sendiri. Berarti kalau untuk beta 1, maka kita buat hipotesis adalah H0-nya, beta 1 sama dengan 0, beta 1 tidak sama dengan 0. Lalu kita uji, lalu nanti setelah di beta 1 selesai, lanjut lagi ke beta 2, lanjut lagi ke beta K, sampai ke beta 3 misalnya, sampai dengan bentuk variabel kita sebanyak K variabel itu. Dengan uji statistiknya, kita namakan itu adalah uji T, yang mana kita notasikan dengan T0, itu adalah BJ per standar error daripada BJ. Lalu, BJ ini, itu adalah sebagai estimator daripada beta J, maka ini adalah ketika 1, maka ini adalah B1, ketika J-nya 2, maka ini beta 2, B2. Maka T0 itu adalah BJ per standar error BJ, yang mana standar error itu kita peroleh dari sigma kuadrat dikali CJJ. CJJ itu adalah diagonal daripada matriks X transpose T dikali X diinverskan. Maka diagonalnya ketika misalnya untuk variabel pertama, B1 misalnya, maka ini adalah C11. Maka adalah diagonal X transpose X diinverskan, itu di diagonal 1, itu berapa nilainya, itu yang kita masukkan di sini. Itu adalah untuk mendapatkan T hitung. Bagaimana keputusannya? Keputusannya adalah H0 ditolak. Itu adalah ketika T hitung besar daripada T tabel. Yang mana T tabel derajat kebebasannya adalah alfa per 2, N dikurangi K dikurangi 1. Ini kita lihat daripada tabel T hitung. Kemudian, jika H0 tidak ditolak berarti artinya adalah dia diterima. Berarti kalau diterima ini, beta J sama dengan 0. Maka ini adalah menunjukkan bahwasanya variabel prediktor kita itu tidak layak untuk dimasukkan ke dalam model itu. Maka ini bisa artinya ketika dia beta J-nya 0, berarti kan 0 kali X. Anggap misalnya yang 0 adalah beta 1, maka beta 1 sama dengan 0, maka ketika kita masukkan ke model adalah Y sama dengan beta 0 tambah 0 dikali X1, 0 kali X1 kan 0. Di sana mengartikan bahwasanya X1 itu tidak bisa dapat dipakai untuk model itu, maka X1 itu layak untuk kita hilangkan dari model. Ketika bentuknya seperti ini, maka boleh X1 itu terkeluarkan dari model. Maka yang dipakai adalah variabel X yang lainnya. Lalu ini interpretasi juga untuk si T, itu adalah ketika uji T ini juga dinamakan dengan uji parsial, karena koefisien regresi bergantung pada semua regresor yang lain yang terdapat pada model. Artinya adalah suatu regresor atau suatu variabel XJ itu memberikan kontribusi terhadap model adalah ketika ada variabel prediktor XJ yang lainnya juga ada dalam model. Artinya adalah keberartian sesuatu itu adalah karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Jadi misalnya adalah
keberartian seorang dosen mengajar itu adalah ketika mahasiswanya itu juga giat untuk belajar. Begitu juga misalnya sebaliknya. Keberartian mahasiswa yang giat belajar itu adalah karena ada dosen yang menyampaikan atau ada dosen yang memperhatikan, misalnya seperti itu. Itu adalah keberartian daripada suatu model. Ini misalnya yang sebagai bayangan kita, yang mana kita anggap beta 1 itu sama dengan 0, beta 2 sama dengan 0. Kalau seandainya di perhitungan kita diperoleh adalah seperti ini. Maka ini mengartikan bahwasanya beta 2 kan tidak sama dengan 0. Berarti ada variabel prediktor X2, di sini ada memiliki pengaruh. Tetapi beta 1 itu sama dengan 0. Artinya adalah X1 tidak memiliki pengaruh terhadap model. Tetapi di sini juga disampaikan bahwasanya beta 2 mempunyai kontribusi terhadap model jika beta 1 berada atau ada pada model. Atau dengan kata lain, keberartian suatu variabel karena ada variabel lain dalam model tersebut. Beta 1 dibuang, sehingga karena ini 0, maka beta 1 dibuang pada saat membentuk model terbaik nantinya. Tetapi dia sebenarnya masih berarti untuk keberadaan beta 2 terhadap model. Sehingga uji T ini juga dinamakan dengan uji parsial. Uji parsial. Dan bisa dikatakan juga adalah uji masing-masing terhadap model. Ini bentuk interpretasi lainnya ketika beta 1 0, kemudian beta 2 tidak sama dengan 0, ini mengartikan bahwasanya regresor X2 mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap model, yang mana X1 juga ada pada model. Jadi ini karena ini 0 bisa jadi adalah penyebabnya karena beta 2 ada di dalam model. Kalau beta 2 misalnya dibuang, gimana? Kita lihat seperti apa. Tapi di sini adalah beta 1 yang sama dengan 0. Maka bagaimana cara mengatasinya? Maka kita bisa untuk melakukan dengan cara membuang variabel beta 1 dari model. Ini nanti kita bisa bahas lagi di pemilihan model terbaik. Nanti kita akan membahas itu juga di pemilihan model terbaik. Karena apa? Di analisis regresi kita tidak hanya menghasilkan satu model, tetapi ada beberapa model yang kita hasilkan, sehingga nanti dari model-model yang kita hasilkan akan kita lihat seberapa baik model-model tersebut, dan dari model-model yang ada kita akan melihat kebaikan model tersebut, sehingga ada model yang akan kita pilih dengan cara meminimalisir error yang ada pada si model. Ya, itu penyampaian tentang uji signifikansi pada model. Nanti kita akan bahas uji-uji yang lain pada model regresi ini. Nanti ketika Anda kurang paham dengan ini dan ada yang mau disampaikan, silahkan. Untuk itu, Ibu akhiri untuk penyampaian materi pada hari ini di materi kita ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, serta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.